Oke, kita lanjut lagi. Cek, ada suaranya nggak? Ada ya? Oke. Lataifut tafsir. Al-latifah al-ula. Akramallahu hadhil umma al-muhammadiyah fasyuri'a lahum qabulud diyah fil qisas. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad dengan adanya keringanan atau takhfif untuk mengambil diyat dalam kisos. Walam yakun hadza fi syariatit Taurah, yang mana mengambil diyah atau denda itu tidak ada dalam syariat Taurat, tidak ada dalam ajaran Yahudi, tidak ada dalam syariat sebelumnya, yaitu dalam ajaran Yahudi. Sedangkan dalam Islam itu masih boleh saling memaafkan. Dalam Islam masih boleh kita adanya perdamaian sehingga orang yang membunuhnya itu membayar diat kepada korban dan korbannya itu menerima diat, yang mana hal seperti ini tidak terjadi dalam ajaran Yahudi atau daripada syariat sebelumnya. Kemudian yang kedua, walakum fil qisasi hayatun, ya qala az-Zujjaj idza alima ar-rajulu annahu in qatala qutila. Nah, seseorang apabila dia tahu kalau dia mau membunuh, apabila dia membunuh maka dia akan dikisos, amsaka anil qatli, maka dia tidak akan jadi membunuh. Dia akan menahan untuk membunuh, dia akan mengcancel untuk tidak membunuh. Dia tadinya pengen ngebunuh, tapi dia tahu kalau dia ngebunuh dia bakal dikisos, maka dia bisa jadi nggak jadi ngebunuh. Maka dari itu bisa terjaga adanya kehidupan. Fakana fi dzalika hayatun lil ladzina hamma biqatlihi wa li nafsihi. Maka dari itu terjadilah kehidupan, terjaganya kehidupan yang tadinya nyawa orang itu terancam ingin dibunuh, tapi si pembunuhnya itu tidak jadi membunuh karena takut kalau dia membunuh dia akan dikisos. Li'annahu min ajlil qisas amsaka. Maka dari itu dia tidak menjadi membunuh. Kemudian yang ketiga, bayanat hadhil ayah ala wijadatiha hikmatul qisas bi uslubin la yusama wa ibaratin la tuhaka wa ishtahara annaha min ablagi ayat Quran. Ayat kisos ini itu dijelaskan dengan uslub yang sangat tinggi sekali, dengan ibarah yang sangat indah, dan makna kisos itu sangat balik, min daqaiqil balaghah, sangat jeli, sangat rinci dalam pembahasan sastranya. Karena di sini dia memakai kata kisos, ya. Fiha an ja'ala fiha ad-did mutadamminan lididhi wa huwa al-haya fil imatah. Alatihil kisos. Dia tidak pakai kata-kata walakum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul imatata. Dia tidak memakai kata itu, atau walakum fil kisosi atau walakum fil imatati hayatun. Tidak memakai kata itu. Karena kalau kayak begitu itu berlawanan. Misalkan ayatnya misalkan gini. Walakum, kan aslinya kan walakum fil kisosi hayatun. Itu memiliki makna yang dalam sekali secara sastra. Dipikirkan sematang itu. Kenapa tidak walakum fil imatati hayatun? Walakum fil imatati hayatun. Nanti ini bakal berlawanan. Imatah itu artinya mati. Hayatun itu artinya hidup. Nah, nanti nggak nyambung. Secara ilmu mantik, logika, itu tidak akan bertemu suatu hal yang kontradiksi. Eh, ini kan namanya ijtima'un naqidain. Ijtima'un naqidaini. An-naqidaini. Bertemunya dua hal yang kontradiksi. Bagi kalian itu ada kehidupan dalam kematian. Lah gimana ini? Kalau mati ya mati, tidak hidup. Nggak ada orang yang mati dan hidup. Nggak ada orang yang setengah mati. Kalau mati
ya berarti nggak hidup. Kalau hidup ya berarti nggak mati. Nggak ada yang dia itu mati dan hidup. Maka dari itu penggunaan katanya bukan imatah, walakum fil imatati hayatun, bukan begitu, tapi walakum fil kisosi hayatun. Walaupun makna kisos itu sebenarnya dibunuh atau imatah atau itlafu nafsin. Nah, maka dari ini, dari segi pemilihan kata yang dipakai dalam ayat ini itu sungguh eh, sastrawi lah. Tidak sembarangan memilih kata. Ya, jadi intinya itu ya. Kemudian kita langsung ke ahkam syariahnya aja ya. Ada pertanyaan. Hal yuqtalul hurru bil abdi wal muslim bid dhimmi. Ada pembunuh. Pembunuhnya itu orang muslim. Maaf, orang merdeka. Orang merdeka ngebunuh budak. Apakah si orang merdeka ini dikisos atau tidak? Kemudian kasus kedua ada orang muslim. Dia ngebunuh orang kafir zimmi. Apakah orang muslim ini dikisos karena dia telah membunuh orang kafir zimmi? Nah, ikhtalafal fuqaha'u fil hurri idza qatala abdan. Ulama berbeda pendapat apabila ada orang merdeka ngebunuh hamba. Wal muslimu idza qatala zimmiyan. Dan begitu juga ada ikhtilaf ulama ketika ada orang muslim yang ngebunuh orang kafir zimmi. Hal yaktulani bihima amla, apakah mereka dikisos atau tidak? Pertama, pendapat Jumhur. Di sini yang berpendapat adalah Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Tidak termasuk Hanafiyah. Yang Jumhur berpendapat ila annal hurra la yaktulu bil abdi. Seorang merdeka tidak dikisos apabila dia membunuh orang hamba. Walal muslim bidzimi, dan orang muslim tidak dikisos kalau orang muslim itu ngebunuh kafir zimmi. Dalilnya apa? Istadalal jumhur ala madhabihim bil kitab wa sunnah wal ma'qul. Nah, jumhur ulama membawakan dalil dari Quran, dari sunnah, sama dari akal. Dalil yang dari Quran, jumhurul ulama berpendapat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kamu itu kisos fil qatla, dalam pembunuhan. Faqad aujaballahu al musawata, Allah telah mewajibkan dalam kisos itu adanya kesetaraan, dan tidak ada kesetaraan antara seorang budak dan seorang hamba. Begitu juga tidak ada kesetaraan antara orang muslim dan orang kafir. Summa bayyana hadhil musawah biqaulihi al-hurru bil hurri. Nah, kemudian kesetaraan ini Allah jelaskan dalam bukan ayat, dalam kalimat selanjutnya. Orang merdeka itu dikisos kalau dia ngebunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi. Hamba dikisos kalau misalkan hamba ngebunuh hamba. Wal unsa bil unsa. Wanita itu dikisos kalau wanita itu ngebunuh wanita. Wal huru yusawil hur. Orang merdeka itu setaranya dengan orang merdeka. Seorang hamba itu setaranya dengan seorang hamba. Wal unsa tusawihal unsa, dan seorang wanita itu setaranya dengan seorang wanita. Faka'annahu ta'ala yaqul uktulu al-qatil idza kana musawiyan lil maktul. Jadi keberlakuan hukum kisos itu apabila pelaku dan korbannya itu setara. Kalau pelaku dan korbannya nggak setara, tidak dikisos menurut jumhur. Ya, ya. Wala musawata bainal hurri wal abdi fala yaktul bihi, dan tidak ada kesetaraan antara orang merdeka dan hamba. Jadi kalau ada orang merdeka ngebunuh hamba, si pelaku pembunuhannya yang orang merdeka itu tidak dikisos karena nggak setara antara orang merdeka dan orang hamba. Wa kadzalika la musawata bainal muslim wal kafir fala yaktul bihi. Dan tidak ada kesetaraan antara orang muslim dan orang kafir, maka orang muslim yang ngebunuh orang kafir zimi, orang muslim itu yang menjadi pelaku pembunuhan tidak dikisos karena tidak setara antara orang kafir dan orang muslim. Kemudian dalil dari sunnah, rawahul Bukhari an Ali karamallahu wajha anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda,
La yuktalu muslimun bikafirin. Orang muslim tidak dikisos kalau orang muslim ini ngebunuh orang kafir. Ini hadis. Kemudian secara akal, faqalu inal abda kasil'ah. Hamba sahaya itu kayak barang dagangan, diperjualbelikan. Wal mata seperti seperti perhiasan, seperti emas, diperjualbelikan, bisa dibeli, bisa dimiliki, bisa dijual. Bisa babi riki alladzi huwa min asaril kufri wal kafir kadzabah. Ya, jadi hamba itu dia itu tidak diberlakukan seperti manusia. Hamba itu diberlakukan seperti barang yang diperjualbelikan. Karena dalam hamba itu ada asar-asar kekufuran dan kafir itu disamakan seperti dabah atau hewan. Karena adanya kekufuran alladzi togo alaihi yang mana dia membangkang. Ya, maka dari itu Allah berfirman inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Orang-orang yang sesungguhnya seburuk-buruknya dawab itu di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir. Mereka itu yang tidak beriman. Fakaifa yusawil mu'min bil kafir wa kaifa yaqtul bihi. Bagaimana bisa sama antara orang mukmin dan orang kafir sedangkan mereka itu tidak setara, maka tidak dibunuh. Orang mukmin yang membunuh orang kafir, orang mukminnya itu tidak dikisos. Jadi ini menurut jumhur. Kalau menurut Hanafiyah, wa dhahabal Hanafiyah ila annal hurra yuqtalu bil abdi. Orang merdeka itu dikisos ketika dia ngebunuh orang hamba sahaya, seorang budak. Wa kadzalikal muslim yuqtalu bidzimmi. Orang muslim dikisos ketika orang muslim itu ngebunuh kafir dzimmi. Dalilnya apa? Dalilnya pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla qalu innallaha ajaba qatlal innallaha aujaba qatlal qatili bisadril ayat. Allah mewajibkan kisos di permulaan ayat. Wahia amah. Nah, ayat ini masih umum. Ta'umu kulla qatil, mencangkup semua pembunuh. Baik pembunuhnya itu orang merdeka, baik pembunuhnya itu hamba sahaya atau budak, atau pembunuhnya muslim atau orang kafir zimmi. Sedangkan firmannya Allah al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa itu adalah li'ibtali zulmi, untuk mengingkari kezoliman. Alladzi kana alaihi ahlul jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu dulu begini. Orang jahiliyah itu dulu tidak ngebunuh budak. Kalau korbannya itu budak, maka pada syariat Islam itu budak dibunuh walaupun korbannya budak. Wanita tetap dikisos walaupun korbannya juga wanita. Kalau orang jahiliyah kan enggak dulu. Yang diberikan keistimewaan atau privilege itu hanya orang merdeka dan orang muslim saja. Kalau orang budak jadi korban pembunuhan, pelakunya nggak dikisos. Itu dulu zaman jahiliyah. Nah, maka pada masa Islam ketika turun ayat ini itu melawan kebatilan itu, melawan kezoliman itu sehingga tetap dibunuh si hamba sahaya itu. Kalau dia ngebunuh hamba sahaya, tetap dibunuh atau dikisos seorang wanita kalau wanita itu menjadi pelaku pembunuhan yang mana korbannya wanita juga. Kalau jahiliyah itu tidak begitu. Nah, jadi di sini Imam Hanafiyah, mazhab Hanafiyah itu dia beranggapan orang mukmin kalau ngebunuh budak, maka orang mukmin itu dikisos. Karena permulaan ayat ini umum. Artinya siapapun pembunuhnya maka dikisos. Baik orang merdeka pelakunya, baik budak, baik orang muslim atau orang kafir, kalau dia ngebunuh maka dikisos. Nah, ini adalah dalil yang pertama. Di sini banyak dalilnya ya. Dalilnya banyak, ya kita pilih salah satu aja lah, nanti milih ya. Hadhihi hiya khulasatu adillatil fariqain. Nah, ini kesimpulan dari dalil dua kubu tadi antara mazhab jumhur sama mazhab Hanafiyah. Aradna biikhtisar, kita akan berikan dengan ringkas. Wasababul khilaf fil haqiqah yarji'u ila ikhtilafil ulama fi fahmil ayah. Yang menyebabkan ikhtilaf itu adalah karena adanya perbedaan ulama dalam memahami ayat ini. Hanafiyah itu
berpendapat kalau misalkan permulaan ayat itu sudah cukup, kutiba alaikumul qisasu fil qatla itu udah cukup karena itu udah mencakup semua semua pembunuhan, baik yang pembunuhnya itu orang muslim, orang kafir, orang merdeka atau budak. Kalau dia ngebunuh ya dikisos. Wa qad tamal kalam inda qoulihi, dan sudah cukup sampai kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dalilnya cukup sampai situ aja. Diwajibkan bagi kalian itu kisos kalau ada pembunuhan. Maka siapapun pembunuhnya jadi kisos. Itu pemahaman Hanafiyah. Wasairul a'immah, sedangkan jumhur ulama itu berpendapat la yatimul kalam hahuna. Tidak cukup sampai sini saja dipahami ayatnya, harus dilanjutkan. Wa inna ma yatimu inda qoulihi, maka ayat ini sempurna sampai wal unsa bil unsa. Fahuwa tafsirun lahu wa tatmimun limaknahu, maka itu kesempurnaan tafsirnya dan maknanya itu sampai situ. Kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, sampai situ harusnya berhentinya. Maka dari itu terdapat perbedaan pendapat. Kemudian yang rojih yang mana nih? Antara jumhur ulama yang mengatakan orang merdeka tidak dikisos kalau ngebunuh hamba, orang muslim tidak dikisos kalau ngebunuh kafir zimmi. Kalau ulama Hanafiyah berpendapat orang merdeka dibunuh atau dikisos ketika membunuh hamba. Orang muslim dikisos kalau ngebunuh kafir zimmi. Yang roji adalah pendapat yang jumhur. Ya, yang roji adalah pendapat yang jumhur, yang berpendapat kalau orang merdeka itu tidak dibunuh, tidak dikisos. Orang merdeka tidak dikisos ketika orang merdeka membunuh hamba. Orang muslim tidak dikisos ketika orang muslim membunuh kafir zimmi. Itu yang roji. Kenapa begitu? Di sini ajabal jumhur bi anna zahiral ayah yufidu alla yuqtalul abdu bil hurri walakinna nazarna ilal ma'na fara'ayna anal abda yuqtalu bil abdi fa aula ay yuqtalu bil hurri wa amtatar. Bukan ini. At-tarjih. Aku lu, nah di sini Imam Ali As-Sobuni pengarang kitab Ruwaiyul Bayan berpendapat madhabu Abi Hanifah fi qatlil hurri bil abdi maqulul makna muayyidun man qatala abdahu qatalnahu fal islamu qad sawa bainal ahrar wal abid fit dima. Nah, pendapat Abu Hanifah itu masuk akal secara makna. Karena Islam itu menjunjung tinggi kesetaraan baik orang merdeka dan seorang hamba. Darahnya itu sama-sama kita hormati. Fahurmatul abdi kahurmatil hurri. Kehormatan seorang hamba itu seperti seorang yang merdeka. Wa nafsul abdi ka nafsil hurri. Jiwanya atau nyawanya seorang hamba itu seperti nyawanya orang yang merdeka. Walihada yuktalu bihi. Maka dari itu tetap dibunuh. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu hurun ngebunuh abdun, di sini dia setara. Orang merdeka tetap dikisos walaupun dia ngebunuh seorang hamba karena kehormatan seorang hamba dan seorang merdeka itu sama, sama-sama muslim dia. Nah, jadi tetap dikisos. Tapi kalau ada orang mukmin ngebunuh orang kafir, maka orang mukmin itu tidak dikisos. Fafin nafsi min qouli Abi Hanifah syai'un warrajih. Nah, kalau misalkan ini itu pendapat Han, Abu Hanifah yang rojih. Karlo. Masih ada warrojih fihi ro'yul jumhur. Ya, yang roji itu pendapat jumhur kalau masalah mukmin dan kafir. Ya. Tapi kalau misalkan pendapat yang ini Qurun dan Abdun, ini pendapat Abu Hanifah.
Nah, kalau masalahnya hurun dan abdun, merdeka dan budak, itu pendapat Abu Hanifah yang rojih. Tapi kalau misalkan mukmin ngebunuh zimmi, maka dia tidak dikisos, tidak dikisos, tidak dikisos. Ini berarti pendapat jumhur. Nah, jadi begini yang rojihnya ya. Dalam masalah orang merdeka dan hamba, itu ngikutin pendapat Abu Hanifah, tetap dibunuh si orang merdeka kalau dia tetap dikisos, orang yang merdeka kalau dia ngebunuh hamba. Ngikutin pendapat Abu Hanifah. Kalau masalah orang merdeka ngebunuh hamba, tapi kalau masalah orang mukmin ngebunuh orang kafir zimmi, pada masalah ini dia ngikutin jumhur. Orang mukmin dan orang kafir tidak sama, ya. Berdasarkan dalil Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, la yuktalu muslimun bikafirin, akhrajahul Bukhari. Orang muslim tidak dibunuh atau tidak dikisos karena dia ngebunuh orang kafir zimmi. Kaifayus yatasawal mukmin ma'al kafir, bagaimana bisa orang mukmin itu setara dengan orang kafir? Bedalah secara keimanannya. Jadi tidak ada musawah di situ. Tapi kalau seorang hamba itu ada musawah, ada kesetaraan. Hamba dengan orang merdeka kalau dia muslim sama dalam segi kehormatan, darahnya harus kita jaga. Tapi kalau orang mukmin dan orang kafir tidak sama. Berdasarkan dalil Nabi, la yuktalu muslimun bi kafir. Oke, jadi tidak ada kesamaan, kesetaraan antara orang mukmin dan kafir. Ma'an al kafir syarun. Kafir itu buruk di sisi Allah. Minat dabah lebih buruk daripada dabah, hewan, binatang. Wal mukmin toyib, sedangkan orang mukmin itu baik, tohirun, suci. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yaqulu hal kul la yastawil khabis wa thayyib, katakanlah tidak setara, tidak sama antara khabis, suatu hal yang buruk, yang najis, dengan sesuatu hal yang thayyib, yang baik, yang suci. Fa kaifa naqtulu mu'minan tahiran bi musyrikin najasin, bagaimana kita mengkisos seorang mukmin karena orang mukmin itu ngebunuh orang musyrik yang mana orang musyrik itu najis. Jadi tidak ada kesetaraan. Farrajih insyaallah fi hadhil masalah qaulul jumhur. Jadi masalah pada muslim kafir yang roji pendapat jumhur. Tapi kalau misalkan hamba dan merdeka, itu yang roji adalah pendapat Abu Hanifah. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, apakah seorang merdeka dikisos ketika seorang merdeka itu dia melakukan pembunuh atau membunuh seorang hamba? Jawaban yang rojinya adalah dibunuh. Tetap mengikuti pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau ada yang ditanyakan, apakah orang muslim itu dikisos ketika orang muslim membunuh orang kafir? Jawabannya tidak. Mengikuti pendapat jumhur yang ini ya. Oke. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hal yuktalul walid idza qatala waladahu. Apakah orang tua itu dikisos ketika ada orang tua yang membunuh anaknya? Qalal jumhur la yuktalul walid idza qatala waladahu. Orang tua tidak dikisos kalau dia ngebunuh anaknya. Dalilnya sabda Nabi, la yuktalu walidum biwaladih. Orang tua tidak dikisos karena membunuh anaknya. Kemudian dikuatkan oleh Al-Jassos, hadza khabar mustafid masyhur. Ini adalah hadis yang masyhur. Wa qad hakama bihi Umar bin Khattab bihadrati sahabah min ghairi khilaf, telah satupun khilaf di antara mereka. Fakana fi haizil mutawatir. Hadis ini mutawatir. Kemudian qala al-Qurtubi la khilafa fi madhhabi Malik annahu idza qattala ar-rajul ibnahu muta'ammidan mislu an yadji'ahu wa yudbihahu au yusbirahu wa annahu yuqtal bihi qaulan wahidan. Nah, menurut Imam Qurtubi tidak diragukan lagi, tidak ada khilaf lagi dalam mazhab Maliki kalau ada orang tua yang membunuh anaknya secara sengaja, seperti contohnya digorok, disembelih
maka orang tua itu ya dikisos karena dia ngebunuh anaknya dengan sengaja. Fa'amma in romahu bisilahi adaban. Nah, tapi kalau misalkan contohnya orang tua itu ngedidik anaknya, dia ngelempar senjata ke anaknya karena pengen ngedidik supaya nurut. Kemudian nggak sengaja anaknya mati gara-gara dilempar misalkan, dilempar kayu atau dilempar piring, anaknya mati. Niatnya cuma ngedidik aja, tapi terlalu keras sehingga anaknya mati nggak sengaja nih. Lam yuktal bihi watagola zodiyah. Orang tua itu tidak dikisos, tapi dibebankan membayar denda karena telah membunuh anaknya secara tidak sengaja. Yang roji yang mana? Yang roji ma dhahaba ilaihil jumhur huwal arjah linnas. Yang roji itu adalah pendapat jumhur. La yuktalu walidum biwaladih. Tidak dikisos orang tua apabila membunuh anaknya. Li'anna syafaqata tamna'uhu minal ikdami ala qatli waladihi muta'amaidan. Karena rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu pasti mencegah dirinya untuk membunuh anaknya secara sengaja. Kalau misalkan ada orang tua yang membunuh anaknya secara sengaja itu mentalnya rusak. Secara naluri manusia tuh hewan aja nggak ada yang berani untuk mencelakai anaknya gitu. Bagaimana manusia yang dianugerahi akal kok bisa membunuh anaknya dengan sengaja? Nah, jadi secara jumhur itu berpendapat tidak dikisos orang tua apabila membunuh anaknya karena adanya rasa kasih sayang yang mencegah dia untuk bisa membunuh anaknya secara sengaja. Pasti kalau ngebunuh pun tidak sengaja. Kalau ternyata realitanya ada orang tua yang membunuh anaknya berarti sakit mentalnya gitu. Bikhilafil ibnu idza qatala abahu. Nah, berbeda hukumnya kalau ada anak yang ngebunuh bapaknya. Fa innahu yuqtal, maka anak itu dikisos. Ada anak ngebunuh bapaknya, maka anak itu dikisos. Min ghair khilaf, tanpa khilaf. Qala Fakhrul Islam Syashi, innal aba kana sababu wujudil ibni. Bapak itu adalah sebab dari adanya anak. Kalau nggak ada bapak, anak nggak bakal ada. Maka jadi anak jangan durhaka. Maka dari itu, kaifa yakunu huwa sababu adamihi. Bagaimana bisa bapak itu menjadi penyebab dari tidak ketiadaan anaknya? Bagaimana bisa bapak itu menjadi penyebab terbunuh anaknya, sedangkan yang mengadakan anaknya menjadi ada itu bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, anaknya nggak ada. Masa sih bapaknya yang mengadakan anaknya malah ditiadakan lagi, dibunuh lagi? Secara logika begitu, secara naluri begitu. Jadi harusnya sih nggak ada orang tua yang ngebunuh anaknya. Maka di sini pendapat yang roji itu pendapat pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur yang roji, la yuktalu al walid idza qatala waladuhu. Seorang orang tua, bapak atau ibu itu tidak dikisos apabila membunuh anaknya. Nah, permasalahan yang terakhir, hal yuktalul jamaah bil wahid. Apabila ada sekelompok orang mengeroyok satu orang sampai meninggal, bagaimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat menjadi eh, dua pendapat. Madhabul jumhur wal a'imah ala arba'ah. Ulama empat madhab, ya ulama jumhur empat madhab berpendapat anal jamaah yuktalu nabil wahid. Seorang kelompok itu dikisos kalau dia ngebunuh satu orang. Semuanya dikisos. Ada 5 orang ngeroyok satu orang, mati satu orang itu. Maka pelakunya yang 5 orang dikisos semua. Menurut jumhur. Kalau madhab Zohiriyah, wariwayat wariwayatu anil imam Ahmad anal jamaah la tuqtalu bil wahid. Jamaah atau sekelompok orang tidak dikisos karena membunuh satu orang. Dalilnya kutiba alaikumul qisasu fil qatla faqat syuritot al musawatu wal mumatsalah. Dalam kisos itu disyaratkan adanya kesetaraan. Kalau dibunuhnya satu orang berarti yang dikisos satu orang. Begitu. Qalu la musawata bainal wahid wal jamaah. Tidak ada kesetaraan antara satu orang dengan sekelompok orang. Nah, itu dalilnya. Satu aja. Pilih saja yang A apa yang B gitu. Kemudian kalau yang jumhur itu berpendapat
Inna syari'a syara'al qisaso lihifzil anfus. Allah itu mensyariatkan kisos untuk menjaga nyawa manusia. Walakum fil kisosi hayatun, dalam kisos terdapat kehidupan. Walau aliman nas annal jama'ah la tuqtalu bil wahid, kalau seorang itu tahu kalau ada sekelompok orang ngebunuh satu orang tidak dikisos, maka orang nggak bakal takut untuk ngeroyok karena yang dibunuh cuma satu orang doang. Bisa aja ditumbalin 5 orang nih, kita ngebunuh satu orang. 5 orang tahu yang bakal dibunuh, yang dikisos cuma satu orang di antara berlima. Ya mereka bakal ada takutnya untuk ngeroyok orang terus-terusan karena dia tahu nanti yang dibunuh, yang dikisos cuma satu orang, kita tumbalin aja teman kita siapa. Ya, jadi di sini walau aliman nasu anal jamaah la tuqtal bil wahid la ta'awanal a'da ala qati a'daihi, maka dia akan saling membantu, satu geng bakal saling saling bekerja sama untuk membunuh musuhnya. Suma lam yaktulu fatudi udima anas, kalau misalkan belum dibunuh maka akan berjatuhan darah-darah manusia. Wayan tasyirul bagi wal fasad fil ardi, maka akan tersebarnya kerusakan di bumi ini kalau misalkan kelompok orang tidak dikisos sekarang nggak bunuh satu orang. Qala Ibnul Arabi ihtajja ulama una bihadzil ayah. Ibnul Arabi berpendapat ulama kita berhujah dengan ayat ini, kutiba alaikumul qisas. Ala Ahmad bin Hambal fi qoulihi la tuqtalul jamaah bil wahid. Ahmad bin Hambal itu berpendapat jamaah tidak dikisos karena membunuh satu orang. Li'anna Allah syarata fil kisos musawah, karena dalam kisos itu disyaratkan untuk kesetaraan. Wala musawah bainal wahid wal jamaah, dan tidak ada kesetaraan antara satu orang dan jamaah. Jawabannya, anna mura'atal qaidah aula min mura'atil alfaz. Memperhatikan kaidah itu lebih utama daripada memperhatikan lafaz, karena memang Ahmad bin Hambal itu tekstual banget terkenalnya ya, ulama tekstual, ulama hadis yang sangat tekstual, makanya itu kaku sekali dalam memahami teks. Makanya orang-orang Wahabi itu kebanyakan ngambil pendapat Ahmad bin Hambal karena memang Ahmad bin Hambal itu sangat anti akal begitu. Dia memang lebih kepada teks. Nah, maka jawaban dari sini, kalau misalkan kaidah itu lebih diutamakan daripada memperhatikan teksnya. Kalau orang jamaah, kelompok tahu dia nggak bakal dibunuh, maka dia nanti bakal ngebunuh orang, bakal saling bahu membahu untuk membunuh orang yang lain. Maka pendapat ini nggak roji begitu. Wa jawabu akhar anal murad bil kisos qatlu man qatala. Nah, ada juga yang berpendapat maksud dari kisos itu adalah membunuh orang, mengkisos siapa saja yang menjadi pelaku pembunuhan. Kalau misalkan dia terlibat dalam pelaku pembunuhan, maka dia dikisos. Kainan man kana raddan alal arad alati kana turidu an taqtula biman kutila man lam yaktul fi muqabalatil wahid. Di sini di sini di ini nggak ada tarjihnya ya. Ya, hal yuktalul jamaah bil wahid. Di sini di buku ini tidak ada tarjihnya, yang rojih yang mana. Ini yang saya checklist cuman buat nandain dalil aja, bukan pendapat yang rojihnya ya. Karena di sini tidak terdapat pendapat rojihnya. Oke, manilladzi yatawalla amrul kisos. Siapa yang melaksanakan kisos? Qala al-Qurtubi ittafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin ayyaqtassa min ahadin haqqahu duna sultan. Ulama fatwa berpendapat, bersepakat, tidak boleh bagi siapapun yang melakukan kisos kecuali sultan. Dalam hal ini berarti pemerintah, kerajaan atau pemerintah. Wali salinasi ayyaktu ba'duhum min ba'din, tidak boleh kita melaksanakan kisos dengan sendirinya. Tidak boleh main hakim sendiri dalam pelaksanaan kisos.
Wa inna madzalika li sultan. Perkara kisos ini itu urusan negara, urusan sultan, urusan waliul amr. Kalau misalkan negaranya kerajaan berarti urusan raja, kerajaan. Kalau dia presidensial kayak kita nih republik berarti ya urusan pemerintah. Aw man nasahu as-sultan lidzalika. Walihada ja'alallahu as-sultan liyuqidha aydin nas ba'duhum an ba'din. Maka dari itu Allah membuat adanya pemimpin untuk mencegah perbuatan tangan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada ibarah yang mengatakan eh, yaumun bi imamin zolim khairun min alfi ayyamin bila imam. Maaf, alfu lailatin bi imamin zolim khairun min yaumin bila imamin. 1.000 malam dengan dipimpin pemimpin yang zolim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Jadi maka dari itu Allah itu menjadikan pemimpin supaya bisa mengatur urusan manusia. Karena apabila ada masa kekosongan dari adanya kekuasaan pemerintah atau sultan itu bisa acak-acakan. Dunia ini bisa hancur lebur, negara ini bisa hancur. Kalau misalkan 1 hari itu tanpa adanya imam, tanpa adanya sultan, tanpa adanya pemerintah. Nah, maka dari itu dalam masalah kisos ini yang berhak untuk melaksanakan itu adalah pemerintah atau sultan, ya, waliul amr, tergantung negaranya itu dia apa, kesultanan kah atau dia republik berarti presiden, atau kerajaan kah berarti dia raja. Ya, itu yang berhak, tidak bisa main hakim sendiri. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Ini ada yang kelewat, cuma nanti mungkin bisa kita lanjut besok aja ya. Kalau ada yang kelewat-kelewat nih, kita bisa lanjut besok. Matur syidu ilaihil ayat al-karimah. Apa saja yang ditujukan dari ayat ini, kemudian hikmah tasri, apa hikmah dari pengsyariatan hukum kisos ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Syukran. Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.